Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tak lupa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersolawat kepada Rasulullah dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minasan konnichiwa, good evening, masaul khair, selamat sore, kaifa haluk? Kalau aku alhamdulillah baik-baik aja ya. Kalau puasa kalian bagaimana? Apakah masih full? Hari ini hari kedua ngabuburit berpahala kita yang mana bertepatan dengan 15 Ramadan. Tidak terasa kita sudah berpuasa selama setengah bulan aja ya. Oke, supaya ngabuburit kita ini berpahala lagi, adapun tema yang akan kita pelajari atau kita bahas ialah tentang sholat. Ya, sholat. Sholat bermakna doa atau permohonan. Mengapa begitu? Ya, karena di dalamnya sama seperti doa, yang mana setelah takbiratul ihram, pertama-tama kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memohon berdoa kepada Allah, dan pada akhirnya pada saat tahiyat ditutup dengan sholawat dan pujian kepada Allah kembali. Oh, begitukah? Selama ini saya tidak sadar. Ya, begitulah. Sebenarnya banyak yang kita ketahui, tapi sayangnya kita tidak menyadarinya. Salat itu merupakan ibadah yang sangat penting karena diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perjalanan. Ya, benar, perjalanan Isra Mi'raj. Jadi istilah bahasa manusianya itu kayak seperti mandat atau perintah yang diberikan oleh presiden langsung kepada menterinya tanpa perantara gitu, oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Selain itu, salat juga merupakan ibadah yang akan dihisab pertama saat di hari akhir nanti. Oke, menurut hukumnya, salat itu dibagi menjadi dua, yaitu ada salat fardu dan salat sunnah. Salat fardu atau salat wajib dibagi menjadi dua pula, yaitu ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain maksudnya wajib bagi setiap individu atau perorangan, yaitu ada salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan salat Jumat bagi laki-laki. Sedangkan fardu kifayah maksudnya ialah wajib bagi setiap muslim, tapi akan gugur dan menjadi sunat bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain, yaitu yang tergolong dalam fardu kifayah ialah salat jenazah. Kemudian yang kedua, salat sunnah. Salat sunnah dibagi menjadi dua pula, yaitu ada salat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Salat muakkad maksudnya ialah salat yang dianjurkan dan selalu dikerjakan atau jarang ditinggalkan oleh Rasulullah. Contohnya aja seperti salat rawatib, qabliyah ba'diyah. Kemudian salat yang kita kerjakan pada bulan puasa ini yaitu salat tarawih. Kemudian ada salat witir, kemudian salat idain, salat 2 hari raya, dan lain-lain. Dan kemudian sunnah ghairu muakkad, maksudnya sunnah yang tidak dianjurkan dan kadang-kadang dikerjakan oleh Rasulullah dan kadang-kadang tidak. Contohnya seperti salat rawatib 4 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur, 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan kemudian ada salat taubah,
salat taubat, salat hajat, dan lain-lain. And next, syarat salat. Syarat salat diantaranya yang pasti yang pertama beragama Islam. Ya, tentunya beragama Islam. Kemudian yang kedua, telah menerima dakwah Islam. Yang mana di sini dalam artian ia sudah tahu. Dan yang ketiga, berakal. Ya, kalau Islam tapi nggak berakal atau dalam ya misalnya gila, kan sia-sia aja gitu. Kemudian mumayyiz, yakni yaitu balik dan sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian yang kelima, suci atau bersih dari najis dan hadas, baik badan, pakaian, dan tempat sholat. Kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, dan yang pastinya telah tiba waktu sholatnya. Telah tiba waktu sholat. Adapun rukun sholat, sebagaimana yang kita ketahui ada 12 rukun, yaitu yang pertama kita awali dengan niat, yang mana niat ini cukup di dalam hati aja ya, tapi biasanya kita juga melafazkan niat melalui lisan. Kemudian tentunya kita berdiri, tapi berdiri ini jikalau mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram, takbir awal salat. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, ruku. Dan keenam, i'tidal, bangkit dari ruku. Yang ketujuh, sujud. Kemudian setelah sujud, duduk antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud awal dan akhir, tahiyat awal dan akhir. Kemudian membaca tasyahud, membaca tahiyat. Kemudian membaca salawat Nabi SAW. Dan yang terakhir, membaca salam sambil menoleh ke kanan. Sedangkan kalau menoleh ke kiri itu kan sunat aja ya. Adapun menurut sebagian ulama, rukun salat ini yang jumlahnya ada 14, yaitu yang ke-13-nya dan ke-14-nya ialah tertib dan juga tumak ninah. Adapun tumak ninah itu maksudnya ialah sikap tenang sejenak setelah kita melakukan rukun itu. Jadi di antara dua rukun, di antaranya itu kita tumak ninah terlebih dahulu atau berdiam dahulu, diam sejenak, kemudian baru melanjutkan ke rukun selanjutnya. Kemudian sunnah di dalam sholat. Apa aja sih ya sunnah-sunnah di dalam sholat? Adapun sunnah di dalam sholat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sunnah ab'ad dan juga sunnah hayat. Adapun sunnah ab'ad maksudnya ialah amalan sunnah di dalam sholat yang apabila terlupa harus diganti dengan sujud sahwi. Yaitu di dalam sunnah ab'ad ini ada 3. Pertama ialah tasyahud awal atau tahiyat awal. Kemudian yang kedua, duduk tahiyatnya. Dan yang ketiga, membaca salawat kepada Nabi SAW dan keluarga beliau pada saat tahiyat. Jadi itu dalam satu paket gitu, yaitu ada tahiyat awalnya, duduknya, dan bacaan tahiyatnya, duduknya, dan juga kemudian setelahnya kita membaca salawat kepada Nabi dan keluarganya. Jadi itu sunnah ab'ad. Jika kita melupakan tahiyat awal, jika kita lupa membaca salawat kepada Nabi dan keluarga beliau, maka kita diwajibkan harus menggantinya dengan sujud sahwi gitu. Kemudian yang kedua ada sunnah hayat. Adapun sunnah hayat ini maksudnya ialah amalan sunnah di dalam sholat yang apabila
kita lupa, maka kita tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ya karena sunnah-sunnah aja gitu. Adapun di antaranya di sini sunnahnya itu ialah yang pertama mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Nah, jadi saat takbiratul ihram, saat takbir pertama kita sholat itu, ternyata mengangkat tangan itu termasuk ke dalam sunnah. Dan jika kita tidak mengangkat tangan saat takbir pertama itu, maka tidak apa-apa. Kemudian menghubungkan takbir makmum dengan takbir imam itu jika berjamaah. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Oh, ternyata itu termasuk sunnah juga ya. Kemudian memandang ke arah sujud, ke arah alas, ke arah sejadah. Kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah itu termasuk sunnah ya. Kemudian diam sejenak sebelum dan sesudah membaca Al-Fatihah. Membaca amin seusai membaca Al-Fatihah. Nah, jadi membaca amin itu hanya terdapat di dalam sholat. Ya, setelah kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita melafazkan mengucapkan amin, itu hanya terdapat di dalam sholat dan itu pun hukumnya sunnah. Kemudian membaca surah selain Al-Fatihah setelah membaca Al-Fatihah tadi. Kemudian memperhatikan bacaan imam bagi makmum jika kita berjamaah, maka kita disunatkan untuk mendengarkan atau menyimak bacaan surah imam. Kemudian mengeraskan suara pada 2 rakaat sholat maghrib, isya dan subuh, yaitu jika berjamaah juga ya mungkin maksudnya di sini. Kemudian membaca takbir intiqal. Takbir yaitu maksudnya takbir yang diucapkan setiap kita ganti gerakan. Kemudian di sini katanya kecuali saat berdiri atau bangkit dari ruku. Ya karena kalau bangkit dari ruku kan kita menuju i'tidal itu kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Bukannya Allahu Akbar ya. Kemudian ya tadi setelah bangkit dari ruku mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian kita mengucapkan Rabbana walakal hamd, maka kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd tadi itu juga termasuk ke dalam sunnah. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut saat ruku. Saat ruku kita meletakkan kedua tangan di atas lutut itu ternyata sunnah ya. Kemudian setelah itu saat ruku dan sujud membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kemudian saat duduk antara dua sujud membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, itu juga termasuk ke dalam sunnah. Kemudian duduk iftirash pada semua gerakan duduk dalam sholat kecuali saat tasyahud akhir. Ya duduk menduduki kaki sebelah kiri maksudnya itu ya, duduk iftirash. Kemudian ada duduk tawaru yaitu duduk saat tahiyat akhir. Kemudian membaca salam sambil menoleh ke kiri ya seperti disebutkan tadi. Dan yang terakhir merendahkan suara salam pada salam yang kedua. Jadi ya khususnya ini ketika berjamaah, misalkan Assalamualaikum warahmatullah ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kirinya disunahkan untuk merendahkan suara atau pelan-pelan aja Assalamualaikum warahmatullah. Ya kayak berbisik gitu. Ya itulah tadi macam-macam rukun dan sunnah di dalam sholat. Jadi sholat itu yang wajibnya ialah kita diwajibkan untuk berniat ya. Ini rangkumannya, kita ulang kembali. Kita diwajibkan pertama untuk niat, walaupun niat itu hanya di dalam hati, karena kalau dilisankan itu hanya sunnah. Kemudian kita wajib untuk berdiri, itu jika kita mampu. Jika kita misalnya dalam keadaan sakit atau kita
sudah tua, kaki kita tidak mampu lagi untuk berdiri, maka kita diperbolehkan untuk duduk gitu. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini mengucapkan Allahu Akbar. Takbir pertama itu wajib ya. Kemudian takbir saat pergantian rukun salat itu termasuk ke dalam sunnah. Jadi yang wajib itu mengucapkan takbir saat pertama kita salat. Setelah kita niat di dalam hati, kemudian kita mengucapkan takbir, itu termasuk ke dalam rukun, yang mana itu wajib. Sedangkan mengangkat tangan saat takbir itu termasuk ke dalam sunnah tadi ya. Kemudian setelah itu kita membaca doa iftitah, itu termasuk sunat. Kemudian membaca Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah ini wajib atau termasuk ke dalam rukun. Kemudian kita membaca amin, mengucapkan amin setelah Al-Fatihah termasuk ke dalam sunat. Dan membaca surah selain Al-Fatihah tadi, surah pendek-pendek misalnya, itu termasuk dalam sunat pula. Kemudian melakukan gerakan ruku, kemudian melakukan gerakan i'tidal atau bangkit dari ruku. Kemudian kita sujud. Kemudian setelah sujud duduk antara dua sujud. Kemudian kita sujud lagi. Kemudian kita duduk tahiyat, baik itu tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Walaupun tahiyat awal tadi ya termasuk ke dalam sunnah ab'ad, tapi itu juga yang dapat dikatakan sebagai wajib, karena jika kita tidak ingat atau lupa melakukan tahiyat awal, kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, kemudian kita membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus. Kemudian kita membaca salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai selesai. Atau sampai ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun itu termasuk ke dalam salawat Nabi. Tidak harus selesai sampai kama barak ta'ala, itu tidak perlu sebenarnya, tapi akan lebih baiknya jika diucapkan sampai selesai, dilafazkan sampai selesai. Karena kan di sini dikatakan membaca salawat Nabi saja, cukup bersalawat kepada Nabi dan keluarganya ya. Kalimat pertama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu sudah termasuk ke dalam salawat. Tapi akan lebih baiknya jika kita melafazkan atau mengucapkan yang selengkapnya. Kemudian kita setelah selesai membaca selawat dan sampai Hamidum Majid, maka kita diwajibkan untuk salam ke sebelah kanan. Mengucapkan salam sambil menoleh ke sebelah kanan itu wajib. Kemudian mengucapkan salam sambil menoleh ke sebelah kiri, dan itu termasuk dalam sunnah. Dan kita juga disunahkan untuk memelankan suara kita saat salam yang menoleh ke sebelah kiri ini. Dan yang ke-13 tadi rukunnya ialah tertib urutan rukunnya ya, jangan rancu, jangan asal gerakan salat aja, tapi urutannya itu tidak sesuai dengan tuntunan agama. Dan yang ke-14 ialah tumakninah, yaitu sikap tenang sejenak di antara dua rukun. Ya, itulah tadi materi hari kedua kita ini. Dan setelah ini ada iklan yang mau lewat dulu. Apakah Anda ingin kulit Anda menjadi kencang dan glowing? Atau apakah Anda ingin menjadi handsome and beauty? Tapi sayangnya kulit Anda sensitif? Atau produk yang Anda gunakan ilegal dan syubhat? Tenang, solusi Anda cuma satu. Skincare yang dicari-cari. Dapatkan segera skincare yang dicari-cari. Di mana mendapatkannya? Maka dari itu masih dicari-cari. Skincare
skincare yang dicari-cari. Jangan gunakan di bagian bola mata. Iklan tadi dipersembahkan oleh Gejeks TV, televisi orang-orang yang gak jelas. Oke, waktunya kita kuis. Adapun pertanyaan untuk hari kedua ini ialah Salat merupakan rukun Islam yang ke titik-titik A. 1, B. 2, C. 3, atau D. 4. Udah kan? Jangan lupa setelah ini kirimkan jawaban kalian dengan mend-DM akun Instagram Islamic Bimbel New dengan format nama dan jawaban kalian ya. Oke, langsung aja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Seperti di episode sebelumnya, di sini sudah aku pilih pertanyaan yang mana ya seperti semalam juga 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan ketika sholat subuh lupa untuk membaca doa kunut? Apakah harus sujud sahwi? Pertama, apa itu sujud sahwi terlebih dahulu? Tadi sudah dijelaskan ya. Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan ketika kita lupa dalam sholat. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk sujud sahwi, yaitu yang pertama, jika kita kelebihan rukun. Misalnya 3 kali sujud dalam serakaat, itu kelebihan rukun ya. Atau misalnya sholat zuhur tapi 5 rakaat. Dan juga tanpa sadar atau tanpa disengaja karena kita lupa tadi, maka kita diwajibkan untuk sujud sahwi. Yang kedua, kekurangan atau tertinggal salah satu rukun. Misalnya kita tertinggal ruku atau tertinggal sujud, maka itu juga harus diganti dengan sujud sahwi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ialah kekurangan atau tertinggal salah satu kewajiban di dalam sholat. Atau yang kita bahas tadi, kita sebut tadi, ialah sunnah ab'ad. Yang mana tadi ialah duduk dan membaca tasyahud atau tahiyat awal, serta bersolawat kepada Nabi dan keluarganya. Jadi ada 3 poin, yaitu jika kita kelebihan rukun yang pertama, kedua kekurangan atau tertinggal salah satu rukun, dan yang ketiga jika kita kekurangan atau tertinggal salah satu daripada sunnah ab'ad tadi, maka kita diwajibkan untuk sujud sahwi. Adapun untuk doa kunut ini ada beberapa pendapat ulama. Pertama, menurut Imam Syafi'i, doa kunut itu termasuk, menurut Imam Syafi'i ya, doa kunut itu termasuk ke dalam sunnah ab'ad. Sehingga jika terlupakan di dalam sholat subuh, maka wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Tapi meskipun begitu, menurut Imam Abu Hanifah, doa kunut itu adalah ibadah sunnah yang hanya dilakukan pada saat salat witir, tidak untuk salat subuh, sehingga salat subuhnya tetap sah jika tidak melakukan doa kunut tadi. Karena pada dasarnya membaca doa kunut setiap hari saat salat subuh ini hanya terdapat pada mazhab Syafi'i saja. Jadi terserah Anda saja ya.
Jika ingin lebih meyakinkan hati gitu, bisa aja ditambahkan dengan sujud sahwi setelah salam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semua kita kembalikan kepada Allah ya. Tapi ada baiknya kita berjaga-jaga, gitu aja. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara masbuk yang benar? Adapun cara masbuk yang benar itu ialah gimana ya? Jumlah rakaat salat itu kan dihitung dengan jumlah rukunya. Jadi pembatasnya itu adalah ketika kita ruku. Ketika kita dan imam sedang ruku. Jika kita ruku bersama imam, maka kita sudah mendapat 1 rakaat gitu. Tapi bagaimana jika kalau kita ketika kita hendak ruku, lalu imam sedang hendak i'tidal? Apakah kita dapat 1 rakaat? Jawabannya adalah sayangnya tidak ya. Karena seperti yang disebutkan tadi, yang dihitung itu ketika kita dapat atau sempat ruku bersama imam. Ketika kita dapat atau sempat ruku bersama imam, maka baru itu dapat dihitung mendapat 1 rakaat. Jadi itulah cara masbuk yang benar ya. Kemudian ada yang pernah bertanya, jika masbuknya itu saat sujud, apakah termasuk ke dalam sudah termasuk 1 rakaat? Ya tentu saja jawabannya tidak. Karena tadi yang penting itu ketika kita sempat melakukan ruku bersama imam, maka itu hitungannya sudah 1 rakaat gitu ya. Kemudian pertanyaan ketiga yang terakhir, jika saya sedang sakit, bagaimana cara saya sholat? Dan saya pernah mendengar bahwa ada orang yang mengatakan sholat sunat 2 rakaat sebelum asar dan sebelum isya itu tidak ada. Apakah itu benar? Yang pertama, kita jawab dulu yang pertama, bagaimana cara salat ketika sakit. Jadi ya, Islam itu agama yang mudah dan tidak mempersulit umatnya dalam hal beribadah ini. Jika kita tidak bisa salat berdiri, maka kita bisa melakukannya dengan duduk. Jika kita tidak bisa duduk, maka kita bisa melakukan sholat itu dengan telentang rebahan telentang. Kemudian ketika kita telentang tapi mulut kita ini tidak bisa digerakkan atau tidak bisa tidak bisa bicara, maka kita bisa sholat dengan menggunakan isyarat kedipan mata gitu. Kemudian untuk jawabannya yang kedua tadi salat sunnah sebelum salat asar dan salat isya, apakah itu benar tidak ada? Salat 2 rakaatnya tidak ada? Jawabannya itu ya tidak bisa juga dikatakan tidak ada, karena pada dasarnya salat sunnah baik itu 2 rakaat maupun 4 rakaat tadi ya sudah dijelaskan, 4 rakaat sebelum salat asar maupun 2 rakaat sebelum salat isya itu ada dalilnya juga, ada hadisnya ya, bisa dicari nanti di Google. Hadisnya itu kalau nggak salah diriwayatkan oleh siapa? Aisyah kalau nggak salah. Jadi bunyi hadisnya itu kurang lebih setiap antara azan dan iqamah salat itu ada salat 2 rakaat diantaranya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum salat wajib, sebelum iqamah itu ada salat 2 rakaat. Tapi aku nggak bisa bilang kalau itu salat qabliyah ya. Oke, itulah tadi pertanyaan yang sudah kita jawab, yang sudah aku jawab. Setelah ini langsung aja ke sesi terakhir, yaitu sesi apa? Sesi 4-in-1? Bukan. Kalau 4-in-1 itu ya setiap hari Rabu aja. Kalau hari Minggu ini sesi terakhirnya ialah reaction meme, but
with Theology. Adapun maksud dari react memes but with Theology, maksudnya itu mereaction meme dengan ilmu agama gitu. Sebagaimana 5 bulan yang lalu ada pernah juga kita bikin konten seperti ini. Nah, di sini sudah aku pilih beberapa meme yang mana kebetulan aku juga udah lama nggak melihat meme di IG. Bagaimanakah bentuk meme pada bulan Ramadan ya? Apakah juga bentuknya Islami? Maka dari itu langsung saja kita cek. Oke. Baiklah. Di sini jadi ceritanya dia pengen bangunin orang sahur, tapi temannya ini ngeprank dan menaruh soundnya itu di samping telinga temennya itu. Dan gimana caranya itu ngelepasin dari atas musola atas masjidnya itu. Adapun reaction yang agama yang dapat kita ambil di sini ialah coba kita cari hukum memprank orang lain ya. Nah, adapun katanya di sini hukum memprank orang lain itu ternyata dosa. Asalkan ya karena dosa jika prank yang kita lakukan itu menyebabkan orang lain kaget atau menyebabkan orang lain menjadi menjadi marah, maka hukumnya menjadi dosa. Tapi apabila prank yang kita lakukan membuat orang lain senang, dalam artian korban pranknya ya, korban pranknya menjadi senang, maka hukumnya boleh-boleh saja. Oke. Meme selanjutnya. Oke, di sini ada ikan loncat-loncat dan ada buaya. Sok buayanya diam-diam aja ya. Oh, ada. Jadi di sini buayanya mau nangkap ikannya, mau dimakan. Tapi teman-temannya malah ya macam tidak merestui gitu ya. Kok bisa gitu buaya? Nah, kemudian ini ada meme apa lagi? Gak gitu juga konsepnya ya. Ya orang lain pakai sejadah. Nah, dia pakai sejadah virtual. Tolong. Dan bagaimana hukumnya menggunakan sejadah virtual? Tentu saja tidak ada hukumnya. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba itu ada chat masuk, ting, kok sholat sambil membaca chat, baru itu ada hukumnya ya. Ada-ada aja emang ya warga Indonesia ini. Bangunin sahur ala kampung. Berasa banget bulan puasanya suruh abis. Oke. Tiap rumah dia panggil ya. Nah, adapun kalau menurut ya aspek ibadah, ya membangunkan orang sahur itu termasuk dalam ibadah, maka menghasilkan pahala gitu. Karena kan gimana kalau orang misalkan orang telat bangun sahur, kemudian mereka datang, apalagi dipanggil satu-satu gitu, tiap rumah dipanggil satu-satu, maka itu pahalanya ya sangat besar ya. Setelah sekian lama, akhirnya kita berisi perasaan yang sama.
pada menghadapi azan maghrib. Jadi itu artinya setelah sekian lama kita akhirnya punya perasaan yang sama katanya. Sama pada menunggu azan maghrib. Dikira ya apa dikira bakal romantis, ternyata bakal sama menunggu azan maghrib. Mantap, seluruh dunia mempunyai perasaan yang sama, yaitu menunggu azan maghrib. Dan pada waktu subuh, pada menunggu waktu imsak. Baiklah. Oke, itulah tadi beberapa memes yang aku reaction secara menurut pandangan agama. Ada tadi beberapa memes yang tidak kita reaksi secara ilmu agama, menggunakan ilmu agama, karena pada dasarnya ya meme itu dibuat untuk hiburan, tidak seharusnya dibuat untuk di reaction, apalagi menggunakan ilmu agama ya. Jadi kita mereaction meme menggunakan ilmu agama itu hanya beberapa meme saja yang bisa, jadi tidak semuanya ya. Ya, itulah tadi ngabuburit berpahala kita pada hari ini. Dan juga mohon maaf karena ada sedikit keterlambatan ya. Sampai jumpa di hari ketiga, di hari Rabu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, see you. Ja matane. Sampai jumpa pada hari Rabu.